Halo, selamat malam Tradepreneur. Kembali lagi di Live Curhat Trader. Jadi malam hari ini saya nggak sendirian. Saya udah ditemani oleh dua profesional trader, yaitu Master Gema dan juga Coach Roberto Setia. Hai, Akhirnya. kita beda lagi bro, hitam merah. Iya, kembali. Oke, bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, jangan lupa nanti chat aja di kolom live chat. Karena kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, tentunya. Tentang katanya profesional trader, tapi kenapa kok jualan edukasi? Waduh. Justru karena gue profesional, gue jualan, Kayaknya men. yang sebelah saya sih. Saya sih yang beli. Kalau nggak profesional, lu nggak bisa jualan. Iya, benar. Bener sih. Coba, lu misalnya, ini kan hobinya ke spa nih. Gimana? Kalau contohnya Kodanu ini profesional terapis. Oke. Ya, lu jualan jasa pijet lah, ya kan? juga Namanya sih. aja jago, profesional. Benar. Bener. Sekarang kalau lu bukan profesional, lalu lu jualan, Justru itu yang masalah. Itu yang ditanyain. sekarang gini, apa sih kategori profesional? Satu, lu punya sertifikasi. Yap. Ya kan? Dua, lu diakui sama asosiasi kan gitu. Lu punya license dari negara. Ya udah lu bisa jualan lah. Contohnya fund manager. Oke. Katanya fund manager, jago bisa trading. Kok ngelola duit orang sih? Kok nggak ngelola duit sendiri? Kan gitu juga ngomongnya. Coba. Kok nggak jualan sendiri aja? Punya jualan sendiri, misalnya aset manajemen, Scruders lah, ya kan, dan lain-lainnya. Katanya Scruders jago. Kok fund manajernya ngelola duit orang? Iya, ngapain pusingin duit Nah, orang? karena dia profesional fund manager, bos. Dia punya license untuk mengelola uang orang. Oke. Gitu, itu salah satunya, ya kan. Terus kemudian ini langsung hot nih. Iya, langsung rame Gue ya. langsung straight to the point aja, ya kan. Jadi misalnya ada orang berpikir, lalu kenapa kayak gitu? Karena gini, gue kalau ngelola, ini dari sisi fund manager ya. Ya. Karena yang ngomong tentang fund manager kenapa jualan nggak ngelola duit sendiri juga ada loh. Nggak cuma profesional yang jual workshop, yang disebut penjual ludah itu, ya kan. Tapi kalau misalnya kita fund manager, ngelola duit sendiri, ya mungkin dikelolanya 1 miliar, 2 miliar. Tapi kalau dia bikin hedge fund, lalu dia melakukan kolektif dana gitu ya, dana kolektif, maka mungkin dana kelolaannya bukan 2 miliar, bisa jadi 200 miliar. Yap. Dan biasanya kalau di aset manajemen, fund manager tuh dapat entrance fee dulu. Jadi kayak misalnya dalam entrance fee dia dipotong duluan di depan 5% kayak gitu. Jadi kan itu udah additional income. Iya. Itu di luar profit loss kalau fund Jadi manager. lebih gede lagi, coy. Lebih gede dong. Jadi sebenarnya kenapa fund manager nih contohnya? Ini yang pertama nih, kita garis bawah ya, fund manager profesional kenapa jualan di aset manajemen, kenapa nggak ngelola duitnya sendiri kan? Karena dia pengen gelembungin lebih gede lagi dan cepat mengakselerasi gitu. Iya. Nah, itu dari sisi fund manager gitu. Kalau trader, Oke, trader kenapa nih? soalnya banyak yang bilang nih, trader tuh kalau udah profesional, ya ngapain? Jualan edukasi, tradingnya setiap hari, setiap menit juga duitnya masuk terus. Ya itu masuk akal sebenarnya. Cuma kita kan mesti lihat gini. Manusia itu ya manusia. Iya. Ya kan? Oke. Manusia itu butuh apa sih? Ada 3 hal. Apa? Makan. Harta, tahta, wanita. Oh, iya. Iya kan? Harta, tahta, wanita lah. Hartanya ya itu tadi kan dia mungkin bisa jago trading sendiri gitu. Tahta, nah somehow orang tuh butuh pengakuan. Kayak gua nih misalnya. Gua punya Astronaci. Oke. Gue nemuin metode ini dan seterusnya. Ya, yang gue butuhin somehow bukan duit, tapi gimana Astronaci ini dikenal. Itu kan pride. Iya. Terbukti akhirnya gue bisa punya kenal Danu, bisa kenal Robert. Robert ini kan murid CET kan, Iya, batch benar. 27 udah lulus kan lo? Udah dulu. Udah dong, beres. udah profesional, udah ada gelar gitu kan. Ngeri nih, tadi cap Robert penjual ludah. Jual udah, iya, jual ingus lo. Jadi kalau kita bicara orang nih sekarang dia punya ilmu, dia nggak selamanya ngomongin duit doang, dia pingin pride, Ya. dia pingin ilmunya dikenal, itu kebanggaan. Nah, siapa sih di dunia ini yang udah profesional tapi masih jualan? Ada nggak menurut lo? Lo tau nggak? Kayaknya ada. Ada kan? Kayaknya ada. Nah sekarang gini, ada orang yang udah profesional banget, bahkan pencipta indikator, Sering dipakai. indikatornya bahkan lu orang pakai. Hmm. Contohnya Bollinger Band. Ya. Lu orang kan tahu kan, gua sama Om Bollinger nih kita di dalam satu komunitas gitu, Ya, saling benar, kenal lah. benar. Di video Tanya Master Gema episode 10 kan gua sempat wawancara dia juga. Nah ternyata nih guys, even orang seperti Bollinger Band yang sudah mengelola dana, terus kemudian dia pencipta indikator, ya, Ya. dia juga jualan.
Iya. Mau lihat nggak nih barang dagangannya nih? Coba. Coba. Mana? Tampilin. Ki, kasih lihat Ki. Nah, Oh iya ya. nah tuh. Ada buku juga. Dia ternyata jual DVD, makanya ada yang ngomong, ih Astronaci, apaan tuh master bergelar jual DVD kan gitu. Sebenarnya ide jual DVD mah bukan gue ngikut sama Opa Bollinger gitu. Bollinger jualan DVD masa gue nggak boleh kan. Jadi ternyata gue kaget juga waktu pertama kali awal, wih ada nih mau belajar Bollinger Band kan. Sebenarnya bisa dari YouTube. Sekarang gue tanya deh, Danu kan baru di dunia financial market lah, belum kayak gue udah 16 tahun kan. Lu masih maksudnya belum sampai bosen lah kayak gue kan kadang udah ngerasa jenuh kan. Iya. Lu kalau belajar Bollinger, nih posisi nih gue tanya sejujur-jujurnya nih ya. Lu belajar Bollinger Band, di YouTube kan bisa. Bisa. Di website kan bisa. Nah sekarang Bollinger juga punya DVD-nya. Lu mau beli yang mana? Mau belajar mana? Beli Bollinger DVD atau mau dari YouTube aja? Pastinya lah dari Bollingernya lah. Kenapa? Karena ya dia yang nyiptain, pastinya tentunya lebih spesifik kan harusnya. Nah, lu kenapa nggak mikir kalau Bollinger itu udah profesional, kenapa dia nggak keep aja indikatornya buat dia ngapain dia mesti jual Iya DVD? benar. Iya. Benar juga. Ngapain dia? Mending dia tradingnya setiap hari sendiri Iya. di kamar gitu kan. Di Karena dia kamar. bisa ngumpulin dananya juga kan. Nah, dari itu. terus ngapain dia indikatornya harus dijual? Karena indikatornya dia dipasang di platform software, Iya. itu ada royalti loh harusnya. Oh. Iya larang dia bikin indikator kan. Sekarang lu Iya, nge-quote. harusnya dibayar. benar. Sekarang lu pakai trading view lu bayar. Iya, Di benar. dalamnya benar. ada berbagai macam indikator. Tom DeMark contohnya itu ada lagi tuh. Ya coba dari tim video, kalau mau cari Tom DeMark, itu juga pencipta indikator Tom DeMark jualan juga, Jualan juga. ya kan? Why? Ada satu lagi Alexander Elder. Ya. Dia penggagas pengarang buku Trading for a Living. Ya. Tapi dia jualan seminar, bro. Padahal judulnya Trading for Living. Bikin buku, Ya. jualan seminar. Heeh. Tapi dia menggagas Trading for Living. Jadi sebenarnya Alexander Elder ini Trading for Living atau seminar for living? Iya benar sih. Mendingan jual buku for living atau apa? Nah, tapi nggak ada di Amerika yang nyinyir kayak begitu. Di sini aja di negara aja ya. tercinta. Negara tercinta yang gue bingung kadang gitu. Makanya Iya, iya. kalau kita lihat, lu nonton lihat Bollinger, lu beli deh DVD-nya gitu loh. Jadi bener-bener tahu kenapa orang sampai mau beli DVD di Bollinger. Nah itu tadi kalau lu kan nanya ke gue tadi kan, Iya. kenapa sih lu katanya udah profesional apa jualan? Harta, tahta, wanita, ya kan? Gue pingin bertambah hartanya. Kenapa? Karena nggak selamanya gue suka trading. Hari ini gue non-farm payroll. Ya. 12 kali gue non-farm payroll, berarti setahun. Iya. Cuan terus. Hari ini gue loss. Oke, ya. Ya, hari ini saya loss tadi non-farm payroll live trading. Saya nggak malu mengakui ke publik, karena itu trading, itu manusia Iya, gitu. benar. Dan ada kalanya gue nggak stabil. Nah, kalau gue loss, harta gue berkurang nggak? Berkurang Nah, caranya supaya harta gue nggak berkurang, ya jualan lah. jualan ya. Yang penting tidak menipu orang. Kalau lu bukan profesional, lu bukan siapa-siapa, ya lu harus jadi someone yang memiliki profesionalitas. Ya. Lu at least punya sertifikasi, lu jangan jualan barang yang ibaratnya asal Nggak lu punya paham channel, juga. lu joget-joget di TikTok, lu yang penting bisa ngomong candlestick, atau at least sekarang banyak orang yang bisa laku nih seminarnya kalau dia ngejelekin orang. Contoh, ini Coach Robert bikin seminar, namanya B Club, ini kan A Club, dia besok Besok bikin B Club besok. atau R Club gitu. Ah. Terus dia nyerang gua. Oh, Astronaci itu sampah begini, Astronaci itu scam supaya dia naik kan followernya kan. Iya. Padahal dia juga bukan siapa-siapa, dia nggak ada buktinya penelitiannya. Anak kemarin sore yang datang punya YouTube channel, pakai TikTok jelekin orang, tiba-tiba laku, bro. Tiba-tiba lu dengan, wah ini keren ya, orangnya bisa ngejelek-jelekin orang nih, pasti Viewernya yang- banyak nih. Wah, followernya tiba-tiba banyak dan dia bikin seminar tiba-tiba lalu diikutin. Oh, iya. Nah, waktu dia ngatain orang penjual ludah, dia lupa kalau dia sendiri juga jual ludah, dia jual seminar. Itu yang terjadi. Ada salah satu tokoh besar di Indonesia, gue nggak sebut namanya. Dia ngatain, wah itu semua penjual seminar tuh bohong semua, trader semua bohong. Setahun bro, kita di asosiasi analis tuh, wah ini kenapa ya ini orang ya? Nggak lama kemudian, kurang lebih setahun kemudian, si orang ini, yang tokoh besar ini, ternyata jual seminar juga. Coba. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya orang-orang yang selalu ngomong si Danu jual ludah, ini jual ludah. Sebenarnya tujuannya dia juga mau jual ludah. Iya. Ini rebutan lapak. Iya, iya. Jadi bagi gua sih sah-sah aja. Justru kalau lu profesional, ya lu harus keluarin produk yang profesional. Jangan sampai lu bikin produk yang di luar nomenklatur yang sebenarnya gitu. Lu asal-asalan. Menurunkan ilmu lah ya. Iya. Harta, tahta, wanita. Kan gitu ya. Itu yang kita butuhkan nih sebagai cowok kan. Iya.
Jadi hartanya dapat dari lu trading, dari lu jualan, itu yang namanya multiple stream of income. Yes. Sekarang contoh gue trader, tiba-tiba, nih, tok dulu nih. Mata gue tiba-tiba buta, bro. Ya, Mata gue buta hari ini misalnya. Gue pengen tahu gue bisa trading nggak? nggak bisa. Bisa. Hilang kan? Ingat lo, lu sebagai trader, sehebat apa ilmu lu patah kaki, patah tangan, lu masih bisa trade. Iya, Tapi begitu mata lu hilang, kelar. kelar ya benar. Terus lu hidup dari mana? Trading lu juga nggak akan bisa trading. Mau gimana cara trading? Ya syukur-syukur gue masih punya DVD yang bisa gue jual hidup kan. Buat anak-anak gue kan. Buat turunan gue gitu. Terus kemudian lagi yang jadi masalah adalah trading tuh nggak bisa diwarisin. Iya. Itu skill. Nah gue kasih lihat satu contoh lagi. Orang yang sudah super profesional. Pemenang World Championship Trading. Oke. Juara dunia trading. Jualan. Siapa? Larry Williams. Larry Williams. Oh, tadi sempat coba. Coba ditampilin. kita tampilin. Larry Iya. Williams. Ya kan? Coba. Itu kocak banget. Harta, tata, lu cinta, Luna. Nah, harta tata lu cinta lu bener. Keren, mantap. Mantap ya Pak Dani ya. Oke, nah itu ada yang bilang kan, semua orang juga sadar full trade ujungnya adalah kemiskinan. Ada benernya juga. Ada benernya, gue setuju. Karena kebanyakan orang tuh trading, yang awalnya mau trading akhirnya jadi gambling, bro. Iya. Begitu dia trading jadi gambling ya pasti miskin. Iya benar. Nah ini salah satu contoh yang kalian lihat, ini adalah Larry Williams. I Really Trade, itu judul websitenya. Ya, Larry oke. Williams, saya nggak perlu jelasin di sini. Silakan kalian Dia jualan course. cari kan? sendiri. Dia jual course. Iya, jual course. Larry Williams nih ada di salah satu pendukung International Federation Technical Analyst juga. Ya, ini salah satu community kita lah. Gue satu grup sama dia juga gitu. Beliau ini sangat-sangat senior. Dan kalau aku bilang dengan kapasitas dia sebagai fund manager, terus kemudian juara dunia trading, jual course ya orang mau. Dan gue bersyukur. Nih kata kuncinya nih, kalian denger ya. Gue bersyukur banget Larry Williams mau buka kelas. Kenapa? Dia juara dunia. Berarti dia punya ilmu kan? Iya. Jadi pengen Kalau dapetin. seandainya Larry Williams, dia tidak mau buka kelas, kira-kira ada kesempatan nggak Gemar Robert Danu untuk belajar caranya Larry Williams? Iya juga nggak ada. Jadi Nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Sekarang contoh, Elliott Wave. Iya. Banyak yang bilang Elliott Wave itu sampah lah. Oke, nggak apa-apa. Banyak yang jelekin. Padahal dia nggak tahu Ralph Nelson Elliott itu betapa luar biasa waktu dia menemukan Elliott Wave. Diteruskan sama Robert Precher yang sekarang bikin Elliott Wave internasional. Bahkan ada certification Elliott Wave namanya CEWA sekarang kan. Iya, benar. Itu udah under IFTA sekarang, CEWA. Kalau seandainya si Ralph Nelson Elliott itu tidak menjual ilmunya, gimana lu belajar Elliott Wave sekarang? Gue tanya. Nggak ada mungkin. Gimana lu hari ini bisa ngerti Elliott Wave 1 sampai 5 kalau pemikiran ini, kalau lu udah profesional, lu udah jago Elliott Wave, kenapa lu nggak trading sendiri, lu nggak pakai sendiri? Iya, Kalau itu terjadi, sampai hari ini tidak ada satupun dari kita yang tahu yang namanya Elliott Wave. Iya benar. Oke. Wyckoff. Benar. Tahu Wyckoff kan? Iya, tahu. Wyckoff ini cikal bakalnya orang yang bilang supply demand, smart money concept itu sebenarnya awal mulanya dari Wyckoff. Tentang akumulasi, manipulasi pasar. Iya. Richard Wyckoff. Kenapa lu sampai tahu yang namanya supply demand hari ini? Karena Richard Wyckoff jualan, bikin buku at least. Nah, ini yang penting bro. Jadi gue tuh bersyukur banget. Terlepas dari overprice atau tidak, itu hak orang. Jadi contoh ya, sama-sama jual chart pattern. Lu jangan kira chart pattern yang namanya double top. Lu jangan kira lu udah ngerti tentang double top. Double top aja ada 4. Iya, ada 4 jenis Lu sebenarnya. tahu nggak double top ada 4? Nggak tahu Iya. kan? Enggak. Nah, Ada yang tembus dulu, ada yang langsung. double topnya ada 4. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa chart pattern aja gini-gini gampang. Ntar dulu. Yang membuat chart pattern itu dibedah sampai di statistik, itu Thomas Bulkowski. Dan Thomas Bulkowski itu rajin banget. Ada ratusan chart pattern yang sama dia dibobotkan, distatistikkan. Lalu dia jual buku, lalu dia jual video, lalu dia jual seminar. Kira-kira kalau seorang Thomas Bulkowski yang dari sekian banyak chart pattern lalu dibobotin sama dia dan muncul yang namanya percentage statistiknya, lalu dia jual hasil penelitiannya, boleh nggak menurut lo? Boleh. Boleh. Dan gue bersyukur ada orang yang mau jualan itu hasil penelitiannya. Coba bayangin kalau misalnya Thomas Bulkowski nggak pernah bikin penelitian, dari mana lu tahu bro kalau misalnya double top itu ada 4? Adam, if. Ya kan? Yang model kayak begini. Iya. Ada kompleks double top, berapa percentage-nya? Nah, fund manager di luar sana, mereka tuh hunting. Mana professional trader, mana professional analyst yang menjual produknya yang gue bisa beli. Supaya apa ya? Misalnya, supaya gue bisa pakai resource-nya untuk mengambil keputusan. Iya. Nah, pemahaman ini kok kayaknya
susah banget dipahamin oleh milenial Indonesia. Ini gue nggak ngerti. Apa nggak nyampe cara pikirnya, atau hatinya terlalu dengki, atau gue nggak ngerti logikanya. Nah, lu kan milenial nih, menurut lu gimana gitu? Ada. Jadi gini, karena saya milenial, Lu kan perwakilan, menurut lu Perwakilan dari saya pun juga diserang. Saya pun juga tidak tahu jawabannya. lu kebanyakan jual diri kali lu. Ya, jadi kurang lebih gambarnya kayak gitu ya. Kalau kita lihat, kita tuh harus bersyukur sebenarnya kalau profesional jualan. Tapi gue setuju juga sih sama netizen yang termulia ini, bahwa ada memang orang-orang brengsek yang jualan course. Iya. Ngerusak. Makanya sampai orang bilang astrologi 1000% scam, gue setuju. Iya. Kita kan ada konten yang ngobrol Iya, tentang itu. kemarin kan. Iya. Karena banyak orang yang kurang ajar, yang bukan profesional financial astrologi, ngasal aja, pokoknya ngomongin planet jual gitu. Ya kan kena abis itu gue dong. Ya kan, astronacinya yang kena gitu. Padahal, waduh, kita tahu sendiri ngerisetnya kayak gimana. Dan udah bikin analisis belum tentu untung lagi. Benar. Kan gitu. benar. Nah, apalagi lu? Mau tanya apa lagi? Banyak. Oke, Curhat jadi apa lagi lu? sebenarnya ini pertanyaan yang udah sempat kita tanyakan di Instagram ya. Ya, Jadi benar. saya langsung bacakan aja. Yang pertama, sudah selama ini bergelut di bidang investasi dan trading, realitanya seperti apa sih Pak di market? Emang betul kata orang di market itu cari duit gampang gitu? Enggak. Susah banget. Susah, bos. Susah banget. Gua kan selalu ngomong, lu kalau nggak mau belajar baik-baik, Iya. ya kan, daripada lu capek mantengin candle, mending lu jualan martabak. Iya benar. Lebih cuan. Lebih cuan. Martabak lu tinggal belajar goreng-goreng, ya kan, bumbunya yang enak. Jualan di pinggir jalan lu pasti rame. Iya, benar. Enak gak enak pasti ada pembeli. Iya. Tapi lu mantengin candle, to be honest lah. Lu entry 0,01 lot, kalau di gold lu belum tentu cuan. Iya, soalnya dari dulu tuh di brandingnya adalah kalau trading satu hari 100.000 mah gampang. Gampang banget, gitu kan. Mudah banget gitu kan. Malam ini gua loss. Iya. Saya cut loss malam ini 100 pip. Gua masuk 3 lot, gua hilang 30 juta malam ini. Iya, Gua aku loss. lihat. Lu lihat, semua member lihat. Ya. Gema adalah orang gila. Gema dibilangin gua penjual ludah, gua mentor oknum sesat. Iya aja deh gua terima. Tapi oknum sesat ini, ya yang jadi guru lu, ya kan, guru lu juga. Gua adalah orang gila yang berani buka-bukaan. Kalau gua loss ya gua trading, gua loss. Kalau gua menang ya gua teriak-teriak gua menang. Iya, kalau yang lain mah cuma profit itu kan. Ya bahkan nggak pernah trading kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya lu menganggap gua tukang jual lidah, gua tukang jual DVD, nggak apa-apa. Kenapa? Karena 3, harta, tahta, wanita cantik datang ke saya. Iya kan? Kan gitu. Makanya gua belajar dari Bang Hotman. Bang Hotman kurang apa coba? Beli cincinnya harus yang banyak. Nah, gua kurang cincin ya. Siap Bang Hotman, ya kan? Jadi Bang Hotman kan harta, tahta, wanita. Dia lawyer, Iya. ya kan? Gua trader. Ya gua lawyer juga sih. Cuma gua lawyer cupu lah gitu kan. Jadi ya gua juga mau ngikut kan harta, tahta, wanita gitu. Jadi ya itulah gitu kehidupan. Jadi kalau ada yang bilang begini. Kan katanya udah kaya. Kenapa sih nggak kasih gratis aja? Iya kan? Iya. Di dunia ini nggak ada yang gratis, bos. Benar. Iya kan? Lu nafas aja bayar. Nafas nih, supaya udaranya bagus tuh bayar. Sekarang ya mohon maaf aja, lu sekolah juga bayar. Iya. Semuanya nggak ada yang gratis gitu. Jadi kalau berharap bahwa ada orang yang, wah keren banget, dia memberikan gratis, tanya dulu. Serigala berbulu domba. Iya, takutnya yang diberikan ya. Tidak ada yang namanya freelance di dunia ini. Iya, there's Semua orang tuh kasih gratis tuh kayak kasih masuk ke tempat penjagalan. Iya. Akhirnya lu dijagal tanpa lu tahu berapa banyak orang yang kena tipu hal-hal kayak begitu. Iya. Jadi kalau lu datang ke gue, lu bilang gue overprice, sok. Jadi ibaratnya gini, yang datang ke Astronaci ya orang yang memang memiliki kemampuan untuk memvalue. Ya. Oh ya udah, kalau gue overprice ya overprice aja sok. Terus gini, masalahnya lu jangan marah ke gue kalau lu nggak mampu beli produk gue dong. Benar. Iya dong. Sekarang misalnya lu jualan Ferrari, lu nggak punya duit beli Ferrari. Lantas apa lu marah-marah Ferrari? Iya. Nggak bisa gitulah. Berapa waktu yang gue pakai untuk meng-create karya gue? Yap. Berapa banyak pengorbanan yang harus ditanggung oleh istri dan anak-anak gue? Sekarang jam berapa? Sekarang jam setengah 11. Hari apa? Hari Jumat. Orang lain lagi enak nonton, kita bersama keluarganya. Kita masih di sini. Kita di sini ditontonin sama orang. Anak bini di rumah kagak ada yang nemenin Iya, kan. bener. Syukur-syukur kagak temenin orang lain kan. Nah, coba.
Berapa banyak pengorbanan kita? Kita hari ini duduk di sini, ditonton sama bapak-bapak di rumah yang terhormat. Tapi istri kami belum ada istri, masih jomblo. Masih jomblo. Lu belum ada? Udah ada pacar belum? Ada. Udah, ya kan? Tapi pacarmu dan istri saya tidak ada yang menemani. Nontonin Nontonin kita. Nah, ini Ya, pengorbanan. bener, make sense sih. Iya dong. Sekarang waktu gue 24 jam. Gue tidur katakan ya 6 jam sehari. Gue masih punya 18 jam. Berapa gue mau jual waktu gue? Ya, Dan itu harus di-value. benar. Dengan segala kekurangan saya bukan manusia sempurna ibaratnya. Mentor-mentor lain juga, Bollinger juga tidak selalu untung. Ya. Larry Williams juga ada cut loss. Jadi ini pemahaman terkait dengan omongan lu bahwa apakah trading itu gampang. Tidak ada tokoh manapun di dunia ini yang pasti profit dan tidak ada loss, itu bullshit semuanya. Ya, benar. Setuju nggak lu? Setuju banget. Iyalah. Oke. Tapi kalau parameternya adalah masuk ke market, bisa dapat easy money, duitnya cepet kaya, gampang, lu mending keluar cepetan. Karena itu tadi gue setuju kata-kata salah satu Ya, penonton jadinya kita, gambling kan. dia ngomongnya pada akhirnya semua akan sadar kalau dia trading pasti miskin. Saya setuju. Setuju. Karena orang-orang ini dari trading berubah menjadi gambling. Gambling. Pasti miskin. Karena mereka akan berpikir bahwa ini gampang banget. Yes. Iya, jadinya emosi dan lain-lain kan. Kalau trading ini gampang, semua orang yang pinggir jalan itu nggak ada lagi yang jadi satpam, jadi polisi, Bener. jadi apa, tukang masak, nggak ada. Semuanya jadi trader. Ya, dan kalau trading itu gampang, nama Instagram saya bukan Roberto Setia lagi, tapi Robert the Billionaire. Oh, Bang. Jangan gitu lah kau. Cemana Robert the kau? Billionaire jadinya. Kayak mana ini nyindir-nyindir saya nih? Oke. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan Ya, selanjutnya. boleh. Oke, soalnya ini ada yang nanya lagi. Apakah ada trader yang sukses tanpa menjual edukasi? Trader yang sukses tanpa menjual edukasi. Gimana, Pak? Menarik sih. Ada. Ada ya? Tapi dia ngelola dana. Ya kan? Ya, ujung-ujungnya ngelola dana juga kan. Nah, masalah gini. Ini ada hal yang menarik, guys. Kalau lu sampai kenal satu trader ini, Ya. lu sampai kenal nama orang ini, berarti dia jual sesuatu. Karena kalau dia nggak jual sesuatu, lu nggak pasti lu nggak kenal. Iya, benar. Logik nggak? Iya. Iya dong. Lu kan tanya trader mana yang sukses tapi dia tidak jual sesuatu atau dia ya pakai sendiri kan? Kalau lu sampai kenal dia, Pasti berarti dia ada dia jual something. sesuatu. Ya. Oke, itu udah dijawab. Jadi menurut Bapak, belajar trading dari edukasi gratisan itu cukup nggak? Cukup. Cukup. Masalahnya, lu kalau gua kasih gratis, lu mau belajar nggak? Ujung-ujungnya kalau dikasih gratis tuh jadinya kan soalnya aku juga belajar kan sama Pak Geman dulunya. Kalau dikasih gratis mah udahlah ntar aja nonton. Jadi gini loh, manusia itu selalu maunya gratis, giliran dikasih gratis, lu nggak akan appreciate apa yang lu Iya, dapetin. ditinggalin jadinya, Dan dilupain. tidak akan dipelajarin, percaya sama gua. Iya, setuju aku. itu. Contoh, misalnya lu cari pacar, Ya. lu nggak ada effort ngejar cewek itu. Apa yang lu lakuin? Lu akan sembarangan, bro. Cuekin aja. Cuekin, lu selingkuhin, lu apa. Iya. Jadi boleh nggak belajar gratis? Sok, belajar aja. Namanya belajar gratis ya belajar aja gitu. Cuma kan ada levelnya. Lu level 1, level 2 gratis. Nanti kalau misalnya level 3 mesti bayar. Contoh game online. Lu main game online, kalau download kan ada in-app purchase kan. Iya, benar. Artinya ya lu dikasih main game gratis, tapi at the end lu mesti bayar, beli koin lah, beli apa gitu. Beli itemnya. Beli items, lu nggak suka uninstall aja. Lah, terus lu ngomong kenapa ya game sekarang harus berbayar? Lu nanya kan? Kadang-kadang orang nanya kenapa main game kira harus berbayar gitu. Iya. Ya karena bikin apa? Game mahal, Bro. Iya, benar. Terus emang lu bikin game kayak Mobile Legend, lu berharap lu main gratis gitu. Mobile Legends aja saya keluar duit, Pak. Nah, lu keluar duit kan? Iya, buat beli skin dan lain-lain. Gua main Rise of Kingdom, gua habis 400 juta. Wow. Karena gua ketagihan. Tuh gambarannya. Next gitu ya. Oke, lalu kenapa sebuah edukasi harus dibedakan antara yang gratisan dan berbayar? Menarik. Jelas harus dibedakan. Contoh, pada saat gua ngajarin chart pattern, misalnya gue Thomas Bulkowski ya. Iya. Cari namanya Thomas Bulkowski. Misalnya gue Thomas Bulkowski. Pada saat gue bilang gelas ini adalah cup and handle. Ini cup, ini handle. Iya. Cup and handle ini akan jadi bullish. Ini gue kasih gratis bro. Informasi ini, but ini adalah cup and handle. Silakan diambil. Ya, cup and handle di bullish. Dah, gratis. Lalu muncul pertanyaan, Pak,
cup and handle ini kalau bullish itu kemungkinan gagalnya berapa ya Pak? Ya, munculnya di mana aja ya? Munculnya di mana aja Pak ya? Cocoknya di market apa Pak? Lu nanya gua begitu, nanya gampang, gua ngejawabnya kan kalau sampai gua bisa jawab berarti harus melalui proses research kan? Betul. Sekali lagi, berapa tahun yang gua harus pakai untuk meneliti, untuk kasih jawaban ke lu? Ya gua minta bayaran lah. Iya, karena butuh waktu juga kan. Waktu gua ada value-nya bro. Gua nggak bekerja gratis untuk masyarakat, gua hidup gua bayar. Iya. Iya kan? Terus sekarang manusia punya pilihan, gua mesti sekolahin anak-anak gue. Duit dari mana? Lu suruh gue trading tiap hari, ogah gue. Sejujurnya, orang yang benar-benar trading tiap hari, dia juga nggak akan punya kebebasan life. Dan gue pingin freedom. Nah, apakah aku sudah hebat sampai bisa trading tiap hari pasti untung? Aku belum hebat. Makanya sampai hari ini aku terus belajar. Robert kan tahu gue belajar terus. Iya. Iya Jam kan? 3 pagi, jam 4 pagi. Iya, karena apa? Gue masih berantakan juga kadang kalau ngomong trading. Walaupun saya mungkin somehow relatif lebih bisa mempertahankan profit lah. Tapi kan gue nggak bisa bilang dalam setahun gue profit terus gitu loh. Jadi nggak ada makhluk paling suci kok di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada. Nah inilah saatnya curhat trader nih, kita ngobrol-ngobrol, brainstorming. Ya. Kalau diterima syukur, kalau enggak ya unfollow aja, sudah selesai kan. Apalagi? Oke, nah sebelum masuk ke topik yang lain, saya mau nanya, ini ada yang nanya, menarik, kenapa Bapak pilih username itu Gema The Billionaire? Kenapa harus ada The Billionaire-nya? Itu sih, namanya itu yang afirmasi. Oke. Ya, itu namanya afirmasi. Jadi dulu tuh pingin banget punya uang 1 miliar. Oke. Ya akhirnya kecapaian. Kan afirmasi, pingin punya pesawat, akhirnya bisa punya pesawat. Pingin jadi pilot Boeing, akhirnya jadi pilot Boeing. Ya sekarang gue pingin jadi bilioner, bukan bilioner rupiah, bilioner US dollar. Oke. Ya udah gue pakai aja namanya, simple. Berarti gue ntar abis ini ganti nama deh. Ganti nama semua kayaknya ya. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Robert The Millionaire dulu. Iya, pelan-pelan. Nah, selain itu ada pertanyaan menarik nih mengenai astrologi. Astrologi itu benar-benar bisa mempengaruhi hasil trading kita nggak sih? Astrologi, ya bisa lah, kenapa enggak? Jadi contohnya kayak kemarin, gue bilang time bottom Yap. di tanggal 2, tanggal 3 gitu. Ya, kalau kita udah tahu time bottom, roughly probability-nya lebih tinggi ya kita beli sahamnya. Karena banyak yang kasih testimoni kemarin. Benar. Pak, terima kasih ya Pak, analisis tanggal 2, tanggal 3-nya saya udah beli saham Bank BNI. Mereka juga nggak join A-Club. Iya, rame di TikTok kita, Instagram kita. Iya, mereka bukan member Astronaci, bukan nasabah sekuritasnya Astronaci, tapi mereka untung. Ya itu kan gratisan. Lah emang konten ini bukan edukasi, ini apa nih coba? Kalau dibilang kagak ada edukasi gratis lah, ini kita ngapain sekarang, Bet? Edukasi juga loh. Makanya ini kita pijat refleksi. Aduh. Oke, ya, Oke. mulai paham nih tentang astrologi. Tapi ada yang cukup kritis nih pertanyaannya. Saya ngerti law of attraction, tapi kalau astrologi buat gerakin market masih belum ngeh nih katanya. Law of attraction itu lahir dari law of vibration. Sekali lagi, law of attraction lahir dari law of vibration. Astrologi itu bicara tentang frekuensi, tentang vibration yang ada di planetary yang berpengaruh pada human subconscious mind atau alam bawah sadar manusia. Yep. Jadi kalau Anda percaya law of attraction, Anda harus tahu bahwa astrologi bekerja berdasarkan hukum getaran, hukum energi, law of vibration. Silakan di googling, banyak referensinya, maka akan lebih mudah Anda untuk mencerna tentang law of vibration. As simple as that. Alright. Tentang astrologi, ya. Oke, mantap. Selanjutnya, cara entry di gold dengan benar Dari Randia. dari Pak Ran. Gimana tuh Pak Gema? Kalau gold ya, kalau menurut saya kalau lagi sideways, saya tuh banyak loss kalau gold lagi sideways. Ya, saya belum nyaman kalau marketnya lagi sideways. Tapi begitu market gold lagi trending, saya bisa untung berkali-kali. Jadi weakness saya di sideways, dan saya lagi pelajarin bagaimana ya caranya saya bisa tidak terjebak di dalam sideways secara price action. Kalau ditanya metode yang cara entry yang benar tuh tungguin waktu dia trending, terus kemudian Anda bisa pakai money magnet strategy. Sekali lagi, money magnet strategy itu bisa didapat di Astronaci Shop. Nih jualan lagi kan gua kan, jualan lagi. Robert sih. Jual udah. Ujung-ujung jualan lagi gitu kan. Jualan lagi gua gimana sih? Jadi keceplosan. Ya, tapi ya itu. Ya maaf. Nih Udah settingan ya? udah settingan. Mulutnya mulut sales. Maaf, lagi ngejual udah nih, maaf.
Ntar gua jual ludah dulu. Jadi cara entry yang di gold yang benar tuh salah satunya pakai money magnet. Kalau marketnya lagi trending, ya kan? Kalau marketnya lagi status, money magnet udah bekerja. Lu nanya dong, beli di mana money magnet? Beli di mana, Pak? Nah gitu. Caranya gimana? Lu ada nomor telepon di situ, ya kan? Nah, gitu. Jadi ya kalau menurut gue, ya silakan beli money magnet. Ya, money magnet bisa. Tapi prinsipnya trend following lah. Kalau misalnya marketnya lagi trending ya, lu pakai trend following, oke. Iya. Oke, Mantap. selanjutnya Instagram account Galeri Muntoha. Tolong kasih tahu dong probabilitas metode money management untuk bisa sukses di financial market. Probability metode money management. Ya. Gua menganut 2-5-10. 2%, 5%, 10% dari equity. Jadi kalau misalnya saya adalah low risk, biasanya gue pakai 2%. Jadi misalnya saldo berapa? Saldo saham 100 juta. Maka 2% itu adalah 2 juta kan? Ya. Jadi lot itu akan disesuaikan dari drawdown 2 juta itu. Oke. Jadi jangan sampai kita trading over lot sehingga kalau misalnya kita loss itu lebih dari percentage yang kita udah tetapin. Jadi 2 juta batas loss. Batas loss maksimum 2 juta itu bukan dari harga sahamnya ya, Ya. tapi dari harga dari total equity-nya. Ya. Selama lu disiplin di situ, aman. Yang penting lu berani cut loss. Jadi yang paling cilaka adalah kalau misalnya kita tuh takut untuk stop loss dan merasa bahwa kalau stop loss duit gue hilang. Makanya kan gue selalu ngomong, money management khususnya di CFD market, di forex market, gold, Nasdaq kayak gitu. Lu bener-bener harus taruh uang dingin lah. Bukan dingin juga, uang yang nggak kepake. Uang yang bener-bener kalau lu hilang, oke, istilah gue uang apa? Uang dingin. Uang sampah, ya kan? Ini uang sampah. Uang sampah itu adalah uang yang didapatkan dari hasil menjual ludah. Jadi linknya di mana linknya? Ya, linknya di bawah itu ada tuh. Linknya di bawah. Ya, jadi selama kita pakai uang yang benar-benar uang itu siap kita hilang, Ya. nggak pakai baper kalau hilang, terus kita apply money management yang benar, 2, 5, atau 10, tergantung tiap trader. William Delbert Gann dia pakai 10. Ya udah aman kalau gitu. Berani cut loss gitu aja. Yang penting berani cut loss ya. Ya. Oke. Oke, ini Instagram account di Surya. Bentar dulu, ada yang menarik. Pegawai Astronaci trading nggak? Kalau trading, kenapa jadi pegawai nggak fokus jadi trader kalau emang sukses di trader? Bentar, Bangki. Sini, bentar. Sini. Bangki lagi. Sini. Ada Sukma Dewa, bener, sini. Ya Allah. Nemteknya udah Astronaci. Duduk dulu. Ini ada yang tanya nih, Bangki. Ini namanya Bangki. Lu baca tuh. Pegawai Astronaci trading nggak? Kalau trading ngapain jadi pegawai nggak fokus jadi trader? Kalau dia, ini kerjaan lu apa sih di Astro? Gue videographer. Videographer. Lu nggak mau trading kan? Ya, gue sometimes kayak mempelajarin trading juga. Karena lu kebanyakan ngedit video gua. Iya, juga jadi analis juga. Jadi Iya, gantiin robek biasanya. iya, tapi pertanyaannya, lu kenapa pilih jadi videographer? Kan katanya trading bisa hasilin banyak duit. Ya, karena videographer income-nya lebih pasti. Daripada trading. Iya. Dan nggak salah kan? Iya benar. Kalau misalnya Ricky ini jadi trader, siapa yang ngedit video kita? Makanya. Nggak ada edukasi. Gak ada kan? Jadi. Ya udah lu jangan jadi trader. Balik. Awas lu kalau trading. Kejawab ya. Jadi Pak Sukma Dewa, ada memang karyawan-karyawan kita yang nggak suka trading. Ya. Ya udah biarin aja, kalau semua trading siapa yang nganterin gua? Iya benar. Iya kan? Nggak boleh lah. Ada role-nya masing-masing. Ada rule-nya. Semua itu tidak semua jadi trader gitu loh. Simple, ya kan? Yes. Next, apalagi? Ini dari Instagram account di Surya. Bikin konten $100 setelah sebulan balance-nya jadi berapa? Biar lebih banyak trader kecil yang aktif. Bikin konten. Jadi bikin konten deposit $100 terus dikembangkan supaya banyak trader kecil. Oke. Oh challenge nih. Challenge. Oh. Boleh? Challenge. Menarik. Thank you. Tapi modal $100 ya. Oke. Ya coba aja. Iya. Boleh. Kita boleh. Jadi maksudnya mungkin lu jangan start kayak dari duit gede lah. Lu dari $100 aja. Inspire people dengan $100. Boleh. Yes. Siap. Oke, selanjutnya pertanyaannya bisa dibantu dari Peki Video. Nah, itu dari Admin komen boleh aja. Oh ya, dari komen. Malam Mas Gema, ada kemungkinan tidak ISG untuk 10 tahun mendatang bisa top 10 dunia dari segi MCAP. Market cap, oke. 10 tahun lagi kira-kira bisa nggak Pak? Mungkin ISG? bisa ya. Tapi kalau Asia Tenggara mungkin bisa. Dengan sekarang kan nambah banyak terus. Iya. Mau IPO, terus kayak XX1 juga mau IPO ya. Iya.
oke lah. Kita dukung lah bursa Indonesia. Saya lulus prop firm dan dapat modal trading. Modal apakah bisa trading volume? Alhamdulillah. Kalau lulus prop firm saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan bisa konsisten dan bisa trading for living. Jadi terlepas dari modalnya siapapun ya silakan saja. Yang penting jaga resiko dan tetap konsisten ya. Oke, apalagi nih? Trading challenge-nya di kantor asuransi seperti Trader Samuel Leach. Wah, boleh tuh. Boleh Bang Anggi. Coba dicek ya Samuel Leach tuh kayak Samuel gimana. Leach. Boleh, thank you udah kita kasih order. referensinya. Keren. Kode, Oke, ada lagi pertanyaannya? Kayaknya Oke, ada. boleh dibantu scroll lagi. Itu astrologi Eye of Future ada nggak, Pak? Video. Ada. Ketik aja di YouTube. Ada Eye of Future ya. Ada playlistnya kok. Itu Ada dari playlist tahun Eye of Future. 2015, 2016 ada semua lengkap. Bisa. Bagi tips tentang market vibration dong Yes. Pak, supaya lebih fokus trading beberapa pair aja. Jadi gini Pak David, tidak semua orang tuh cocok sama semua market ya. Terus kemudian kalau kita bicara vibration itu harus Bapak ngerasain. Terus kemudian you banyakin bikin analisis dan kebanyakan analisis itu bener. Misalnya kayak gua ngeliat market feel naik, turun gitu tanpa terlalu banyak. Ini aku belajar dari trader luar. Bicara tentang vibration juga. Jadi itu caranya gitu. Yang gua ajarin di CAT sebenarnya. Ya kan? Terus kemudian Aplikasi forex terbaik. aplikasi forex terbaik Orbitrade lah. Yes. Nah, gitu. Jualan lagi. Linknya di mana linknya? Linknya mana? Linknya Orbitrade ini ada gelasnya. Mau ngomong nggak? Beli nggak mana? Nah ini gelasnya Orbitrade nih kalau mau nih Orbitrade gelasnya ya. Jadi ada hal keren ya sama Orbitrade nih. Yes. Habis ini keren banget. Semuanya di diskon. Depositnya diskon, swapnya diskon, komisinya diskon. Gila. Silakan stay tune. Jadi jualan. Spill. Mantap. Nah, ini ada linknya nih di bawah nih bit.ly/curhattrader tuh ya. Nah, oke mantap. Itu nanti ada curhat trader mana sih? Oh, itu tuh ya, curhat trader ya. Silakan di situ. Oke. Oke, kalau sudah bisa menentukan tren, gimana cara untuk menentukan Ini bagus kalau banget. saya swing Atau atau scalping. Ini kita akan bikin kontennya khusus ya. Jadi Pak Fran, Cara Zeng, menentukan swing cara atau menentukan scalping. scalping. Stay tune di konten astrologi berikutnya. Thank Kita akan you. tentukan nanti waktunya dan Coach Robert akan sama-sama bikin sama saya. Yap. Jadi sebenarnya trader itu lebih baik jadi swinger atau scalper. Scalper. Sip. Menarik. Oke. Jadi kita hari ini udah dapet 2 ya dari ide teman-teman keren. Pak, katanya financial freedom cuma iklan. Coba turunin, itu menarik tuh. Coba turunin. Financial. Freedom cuma iklan, tapi Robert Kiyosaki kok bisa? Ya, gini. Kalau menurut saya pribadi, kan gue bilang, pendapatnya Gema itu belum tentu kebenaran untuk semua orang. Ya. Tapi at least kan setiap orang kan berhak memiliki sudut pandang. Ya. benar. Kalau gue bilang financial freedom itu adalah sebuah iklan, itu karena gue tetap harus kerja untuk dapat duit. Benar. Kayak Robert Kiyosaki. Dia juga masih bikin buku, dia juga masih bikin seminar. Ini akan ada seminarnya Robert Kiyosaki di Marina Bay Sands. Berarti kan dia mesti kerja kan untuk memaintain itu. Ya belum financial freedom lah. Iya. Dia nggak cuma tidur doang dapet duit berarti. Nah, definisi, ini tergantung definisi. Kalau definisi saya, financial freedom itu adalah di mana deposito lo tuh bisa mengcover 7 turunan. Oke. Dan lu nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi itu aja modal udah berapa bisa tuh? Untuk bisa sampai 7 turunan, nih, satu kata kunci nih. Untuk supaya deposito lo bisa sampai 7 turunan, Ya. lu akan kerja dari umur, misalnya dari umur 15 tahun, lu kerja sampai umur 80, lalu lu mati, deposito lo ini akan dinikmati anak cucu lu. Jadi lu yang membuat deposito ini besar, lu nggak akan pernah dapat financial freedom. Karena kita kerjanya sampai mati. Yes. Nah, sekarang, orang yang dapat uang gede ini, dia nggak akan pernah ngerasain kerja kan? Ya. Bener dong? Ya. Dia akan jadi orang yang habisin duit ini. Yes. Duit ini akan dihabis-habisin sama dia dan dia jadi miskin lagi. Ujung-ujung Lalu kerja. anaknya dia Yang akan kerja lagi. Jadi Anaknya dia akan kerja lagi dari nol sampai jadi ratusan miliar lagi, mungkin 20 tahun ke depan. Siklusnya sama. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Nah, dia mati, dilanjutkan anaknya ngabisin duitnya lagi, miskin lagi. Mantap. So, that's the cycle of the financial. Iya, tapi bener juga sih. Coba lo mikir. Iya, iya. Karena nggak mungkin sampai bisa bertahan lama, kecuali ya di manage. Bener. Ya. Oke, interesting. Thank you, Bu Ernie Gultom, Orbitrade the best. Thank you. Mantap. Collab. Oke, tadi udah itu. Kita lihat. Target per bulan berapa persen? Pak Gema biasanya per bulan berapa persen dari trading? Nggak tentu juga. Jadi nggak ditargetin ya? Nggak targetin. Tuhan kasih berapa ya berapa, ya kan? Oke, mantap. Ada lagi pertanyaan yang kita lihat?
emang ya kalau jadi trader swing harus matang dulu di scalping day trader. Oh, jadi dia menganggap bahwa kalau misalkan mau jadi swing trader itu harus jago dulu scalpingnya. Nggak juga. Nggak juga, ada orang yang terlahir udah jago scalping. Iya, Kayak lu misalnya, terlahir udah mukanya kayak K-pop. iya benar. Iya kan, udah kayak Korean. Iya. Jadi ya susah, apakah gua kalau mau sukses harus jadi Korean dulu kayak dia gitu. Enggak juga lah, iya kan. Oke, keren. Gold sering mantul di Fibo 0,18 behind logic. Wah, ini mulai keren nih pertanyaannya. Double Salut, brother Ko. Itu juga gua nggak tahu sih, karena memang 0,618 hukum alam. Oke. Jadi Itu berdasarkan hukum kalau gue bilang apakah itu diatur sih I don't think so. Tapi memang vibrationnya gold sama vibration 0,618 memang ada, dan I believe in that. Dan memang 0,618 itu bisa jadi pentalan-pentalan buat gold. Selama dia trending ya. Kalau dia sideways memang sucks banget sih memang. Nah, ini satu pertanyaan terakhir ini yang harus dijawab, dan mungkin Pak Gom bisa kasih tips juga. Karena banyak banget yang suka jadikan ini mental block. Kalau modal kecil emangnya bisa kaya ya, Pak? Karena orang banyak yang mental block di sini. Milenial banyak yang mental block. Gini loh, lu nggak usah mikirin kaya dulu deh. Karena kalau lu mikirin kaya, nanti lu nggak trading-trading. Oke. Lu trading itu nikmatin prosesnya, enjoying semuanya. Kalau masalah nanti bisa jadi kaya, semua orang tuh relatif. Lu kaya berapa sih? Menurut lu kaya tuh punya duit berapa? Nggak tahu. Bingung juga kan itu. Yang penting bisa makan. Iya. Bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa kuat. Lu aja nggak bisa Mendeskripsikan. tahu deskripsinya kaya, lu nggak akan pernah kaya. Iya. Kaya menurut lu punya duit berapa? 100 lebih lah. 100 apa? M. 100 M. Nah, sekarang kita mulai dari $100 mencapai 100 miliar. Ingat, jalan 10 juta tapak dimulai dari langkah pertama. Ya. Jadi kalau kamu mau melangkah pertama, udah mikirin nyampe nggak gua ke langkah ke 1 juta, ya lu nggak akan pernah melangkah. Iya. Jadi melangkah dulu sambil ucapkan ganbate. Iya, itu filosofinya ganbate. Mantap. Ya, ada 1000 langkah itu selalu dimulai, 1000 tapak jalan itu dimulai dari langkah pertama. Jawaban saya adalah bisa. Tergantung Anda mau seberapa keras belajar, seberapa banyak karma baiknya, pahalanya, ya, gitu. Banyakin sedekah, banyakin nolong orang, banyakin berbuat baik. Gue juga introspeksi diri. Gue suka marah-marah kan dulu kan. Sekarang ya haters gue rangkul semualah, gitu loh. Kalau bisa gue traktirin makan, datang ke kantor, Ayo rame-rame. gitu aja. Jadi ntar semua jadi haters gua minta makan gratis. Intinya harus positif ya, guys. ya, Oke. positif lah, ya kan? Kalau gitu, gimana Oke. teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lagi? Nanti bisa langsung klik link yang kita udah siapkan ya di chat untuk Itu ada satu pertanyaan. Pure trading $100 ke 100 miliar nggak realistis. Ntar dulu. Lu jangan menjudge tidak realistis. Lu diketawain orang nanti, bro. Karena trader-trader kripto itu gila. Iya, begitu meledak. Pakai duit 1 juta jadi 20 M. Ya, itu banyak memang. Banyak, bro. 0,0000001 tiba-tiba $1. Iya. Iya kan? Itu banyak. Lu jangan bilang dari $100 ke 100 M nggak realistis. 2020 itu banyak jadi orang kaya. Banyak, bro. 2020 itu orang cuma pakai duit 500.000 Ya, rupiah meledak jadi 10 M. banyak. Coba. Ya, lu aja yang sial kena pom-pom kan? Iya. Yang nggak kena pom-pom banyak. Gitu loh. Jadi hati-hati ya gitu. Benar. Oke, langsung aja klik link nanti untuk pertanyaan selanjutnya di Curhat Trader episode selanjutnya ya. Kita akan Mantap. bahas lagi. Tinggal klik linknya dan juga nanti dapat edukasi pemula berani kaya ya, PBK. Di situ Bapak Ibu bisa dapetin edukasi gratis ya selama setahun dari Astronaci. Gitu. Oke, jadi Oke. next Curhat Trader Kita bakalan bikin yang lebih keren-keren lagi. Kita bikin yang lebih keren. Thank you untuk sudah menyempatkan waktu 50 menit ini. Tolong bagikan. Silakan video ini boleh dipotong-potong juga. Yes. Ya, dipotong-potong, diambil yang pentingnya. Dan saya personally senang sekali teman-teman masih mau sayang sama Astronaci. Ya, saya juga belajar banyak ya gimana caranya bisa jadi lebih baik tiap hari. Dan pastikan kamu bisa join ke Pemula Berani Kaya gratis selama setahun. Ini jualan lagi. Jualan lagi. Kayaknya next curhat trader sambil barbecue kayaknya. Sambil barbecue. biar nggak Sambil makan-makan. Jadi prinsipnya kesimpulannya gini, bro. Kalau judulnya adalah profesional kok jualan. Kesimpulan saya adalah justru karena kau profesional, maka kau boleh jualan. Ya. Kalau kau bukan profesional, stop jualan. Jangan membodohi publik dengan jualan-jualanmu yang benar-benar menjual ludah gitu. Ya, mantap. Ya, jadilah burung walet.
ludahnya dijual bisa membuat orang sehat dan Iya, berkasihan. juga. Bener. Ya kan? Iya, iya. Besok bikin quote-nya. Iya, Saya adalah penjual ludah. Saya belajar dari burung walet. Ludah saya bernilai dan membuat hidup orang lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Selamat jumpa malam semuanya. di Bye-bye. selanjutnya. Selamat malam. Halo guys, aku mau kasih info penting nih. Orbitrade adalah satu-satunya broker yang mengusung trading with guarantee. Artinya dengan data yang valid, kamu bisa klaim kerugianmu. Keren kan? Apalagi sekarang kalian juga bisa dapetin kelas senilai jutaan rupiah dari Astronaci Internasional secara gratis. Dalam program Pemula Berani Kaya. Kamu akan mendapatkan materi dan belajar langsung dari ahlinya 2 kali dalam seminggu. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka akun trading di Orbitrade dan deposit minimal $500. Penawaran ini terbatas cuman buat kamu, pemula berani kaya. Hubungi nomor di bawah ini ya.